Ada hadis Rasulullah mengatakan, yang artinya riwayat dari Mu'adz bin Jabal, malaikat hafazah ini naik ke langit membawa amal kita sampai langit pertama, ditolak oleh malaikat. Amalnya kada kawan naik ke langit pertama. Kenapa aja malaikat hafazah? Bismillahirrahmanirrahim. Para muhibbin rahimakumullah, al-mu'min bismillahil wajid ayyakuna wajidun lima la budda lahu minhu min ilmi zahir wal batin wal amali bih. Orang yang beriman dengan nama Allah al-wajid, orang yang beriman dengan nama Allah al-wajid, bahwa adalah dia mendapati bagi sesuatu yang tidak boleh tidak baginya daripada ilmu zahir dan ilmu batin, dan mengamalkan dengannya. Kita beriman Allah punya nama al-wajid, Allah memperdapati segala yang diinginkannya. Nah, kalau kita beriman, kita mesti memperdapati sesuatu yang kita perlu. Mengapa? Ilmu zahir dan batin dan pengamalannya. Jadi kita kaji ilmu zahir sampai kita dapat, kita kaji ilmu batin sampai kita perdapati. Itu buah keimanan daripada al-wajid. Ilmu zahir macam apa? Yang mesti kita dapati, ilmu mengenai baudu mesti diperdapati. Kayak apa baudu nang sah, napa-napa rukunnya, syaratnya. Ilmu mengenai sembahyang, ilmu zahir, ilmu fikih. Sudahkah memperdapati ilmu nang khusus sembahyang umpamanya? Memperdapati ilmu itu al-ilmu bitta'allum, innamal ilmu bitta'allum. Itu hadis mengatakan bahwa kita bisa memperdapati ilmu itu dengan belajar. Belajar ini ada dua, teori dan praktik. Kita sembahyang mungkin sudah belajar teorinya, membaca bukunya, mendengar dengan ceramah-ceramah mengenai sembahyang. Tapi mungkin kita belum belajar sepenuhnya praktik sembahyang kita. Sembahyang kita mesti diuri oleh orang yang ahlinya. Kalau kita hendak memperdapati sebenar-benarnya ilmu sembahyang, kita baca masalah sembahyang, ini syaratnya, ini rukunnya, ini apanya, kita tes di hadapan orang ahli. Bujur kada sembahyang kau lihat ya kan bang, kayak apa takbirnya, kayak apa sujudnya, kayak apa rukuknya, kayak apa tahiyatnya, kayak apa bacaan Fatihahnya. Kalau sudah demikian, kita ngerti mendapati ilmu mengenai sembahyang. Kadang-kadang kita kada sadar sembahyang itu karena kita belum dipraktikkan dengan orang yang ahlinya, yang sudah bisa. Tahu lagi sembahyang tuh sujud batis mesti batikin. Ada jangan sujud tuh batis bebaya bandak. Padahal orangnya alim, mengaji, tahu. Kenapa ini kayak ini? Gantung batis sembahyang sujudnya. Nah, ini mungkin karena belajar aja dengan teori, tapi kada pernah minta praktik, minta diuri sembahyangnya nih bujur atau kada. Masalah takbir, belajar lagi semuaan bahwa takbir itu kayak ini caranya mengangkat. Ini ada nang Allah limpua, ada nang kada sampai Allah yang dadaannya, ada juga. Kenapa ini? Maka belajar. Nah, coba belajar teori, kada praktiknya. Ini belum memperdapati ilmu fikih, ilmu zahir nang sebenarnya. Undang guru-guru yang kita anggap siapa nang tahu, undang guru ke rumah kita. Tolong lihat ya kan sembahyangku kayak apa, sembahyang anakku kayak apa, sembahyang umahnya kayak apa. Yuri, bujur ka sujud nang ka ini, bujur ka ruku nang ka ini, bujur ka mangkat takbir macam ini, bujur ka maandak tangan macam ini, bujur ka Fatihah nih bacaannya kayak ini. Kalau sudah itu kita dipraktikkan, nah kita bujur-bujur sudah beriman dengan al-wajid, arti memperdapati ilmu zahir dengan sebenarnya.
melalui teori dan praktiknya. Nah, kemudian ilmu batin mesti diperdapati. Salah satu ilmu batin adalah ikhlas. Nah, ikhlas ini salah satu di antara sekian banyak mengenai ilmu batin, ilmu ikhlas. Kayak apa cara supaya ikhlas? Apa itu ikhlas? Apa gunanya ikhlas? Apa bahayanya kalau kada ikhlas? Ini mesti diperdapati. Ikhlas ini ruhul ibadah. Ikhlas ini ruhnya ibadah. Semuaan ibadah perlu kepada ikhlas. Ibadah nang apa aja perlu kepada ikhlas. Baik ibadah zahir atau ibadah batin. Wara perlu ikhlas, zuhud perlu ikhlas, taubat perlu ikhlas, apalagi sabar perlu ikhlas, syukur perlu ikhlas. Semuaan ibadah kita baik zahir atau batin perlu kepada ikhlas. Sudahnya sembahyang maginnya perlu ikhlas, bersedekah, puasa, haji perlu kepada ikhlas. Nah, jadi kita dituntut memperdapati ilmu batin, salah satunya ikhlas. Dan ikhlasnya setiap hari kita pakai. Setiap hari mau kada mau kita mesti mengetahui ikhlas ini, mengamalkan ikhlas. Lain hal dengan ilmu batin lainnya. Misalnya ilmu batin, masalah batin lagi wara sikap kehati-hatian. Wara ini adalah menghindari yang syubhat. Nah, kalau dia berada di tempat nang kada ada syubhat, kada pakai waranya. Zuhud itu adalah menghindari dunia, menghindari kesenangan-kesenangan yang mengganggu daripada ibadahnya, meninggalkan dunia yang mengganggu amal ibadahnya. Kalau dia hatinya kuat terhadap Allah, kada terganggu dengan dunia, kada ada zuhud lagi. Nah, tapi kalau ikhlas, setiap saat kita perlu ikhlas. Kenapa? Karena sebenarnya hari kita berwudu, sebenarnya hari sembahyang, sebenarnya hari membaca Quran, sebenarnya hari berzikir, semuaan perlu ikhlas. Nah, kita dapati ilmunya ikhlasnya macam apa? Para muhibbin rahimakumullah. Jadi ikhlas ini, sedikit tentang ikhlas. Ikhlas ini ada dua. Pertama, ikhlas fil amal, ikhlas pada amal. Yang kedua, ikhlas fi talabil ajri, ikhlas pada mencari pahala, menuntut balasan. Jadi pada beramal kita mesti ikhlas, pada menuntut balasan mesti ikhlas. Ikhlas pada beramal artinya apa? Kita beramal, beribadah semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini ngarannya ikhlas bil amal. Kita puasa. Kenapa kita puasa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa kita bersedekah? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa kita menuntut ilmu? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa kita naik haji? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ikhlas caranya fil amal. Ini wajib. Kalau kita kada ikhlas fil amal, ditolak oleh Allah amal kita, nol. Kita naik haji dengan tujuan bukan mendekatkan diri kepada Allah, tapi tujuan lain, nah, kada diterima Allah. Bersedekah bukan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, kada diterima oleh Allah. Jadi ikhlas ini fil amal ini adalah bila kada ditolak ibadah kita. Nah, itu ikhlas fil amal. Jadi ibadah-ibadah apapun bila niat kita itu mendekatkan diri kepada Allah, titik dari situ ngarannya ikhlas fil amal. Yang kedua, ikhlas fi talabil ajri, ikhlas dalam menuntut balasan. Kita membaca Yasin untuk mendekatkan diri kepada Allah dan balasannya minta kepada Allah.
di akhirat kaina. Ini ngarannya ikhlas bitalabil ajri, minta balasan kepada Allah di akhirat mengambilnya. Ini ikhlas bitalabil ajri. Jadi kalau kita contohnya membaca Yasin, kalau kita membaca Yasin itu karena atau untuk mendekat diri kepada Allah, dengan ikhlas bil amal. Bujur sudah toh, membaca Yasin hendak mendekatkan diri kepada Allah, ikhlas bil amal. Lawan pulang aku mengharapkan ganjaran di akhirat, mengharapkan balasan di akhirat. Nah ini ikhlas pada menuntut balasan. Apabila kita ada ikhlas dalam menuntut balasan, ada ikhlas dalam menuntut balasan. Tadi beramalnya ikhlas, cuma menuntut balasannya kada ikhlas. Kada ikhlas kayak apa? Hendak manfaat amal dirasakan dalam dunia, atau hendak manfaat balasannya dirasakan dunia akhirat. Nah ini ngarannya kada ikhlas pada talabul ajri, pada menuntut balasan. Contohnya membaca Yasin ini untuk mendekatkan diri pada Allah, dan mudahan aku diselamatkan dalam dunia akhirat, dunia akhirat. Nah ini ngarannya ikhlas pada beramal, tapi kada ikhlas pada menuntut balasan. Kenapa? Karena hendak selamat dunia akhirat. Kalau kita kada ikhlas dalam menuntut balasan ini, amal kita diterima oleh Allah tapi dipotong ganjarannya seperempat. Setiap amal ditulis sekali dalam 10 diganda, 10 gandaannya amal kita. Kalau kita ada ikhlas dalam menuntut balasan, bercampur dunia akhirat, itu dipotong Tuhan seperempat. Ini berapa? 10 kurangi seperempat, 7,5 gandanya. Aku baca Yasin untuk mendekatkan diri kepada Allah, mudahan aku sekeluarga diselamatkan dunia akhirat. Ini diterima Allah tim ini dan diberi pahala 7,5. Yang kedua, aku membaca Yasin untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan mudah-mudahan aku terhindar daripada kebakaran, terhindar daripada kemalingan, terhindar daripada musibah lain. Nah itu terima Allah, berpahala separuh gandaannya hilang, 5 tinggal. Kalau dikhususkan ke dalam dunia. Jadi kita sembahyang. Nah sembahyang karena mendekat diri kepada Allah. Disuruh Allah. Tapi aku mungkin mudah saat dunia sampai terima Allah dapat 7,5. Jadi kalau kita kada ikhlas dalam menuntut balasan, itu menjadi pengajarannya. Tapi kalau ada ikhlas dalam beramal, dipotong semuaan, ada pahala lagi. Menyumbang kepada orang sosial, menyumbang kepada orang aku dermawan, ditolak oleh Allah. Kenapa? Ada ikhlas dalam beramal. Nah jadi ikhlas itu ilmu ikhlas itu mesti kita perdapati, buah keimanan kita kepada Allah. Jadi amun kawa kita melakukan ibadah kepada Allah semata-mata mendekatkan diri kepada Allah, dan balasannya di akhirat. Balasannya minta di akhirat saja. Nah ini sudah pol. Baca Yasin karena Allah, disuruh Allah. Cuma aku ada apa? Supaya diselamatkan dunia dan akhirat. Diterima Allah, tapi seperempat dipotong 3,5. Membaca Yasin karena Allah, dengan harapan dimurahkan rezeki. Nah, dipotong setengah, tinggal 5. Ikhlas pada beramalnya, ikhlas menjunjung perintah Allah. Kenapa membaca surah Waqiah? Disuruh Allah membaca surah Waqiah. Segenap orang supaya aku murah rezeki. Nah diterima Allah, itu baca Waqiah dapat pahala 5. Masalah murah rezeki kadang tergantung takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini contoh ikhlas. Para muhibbin rahimakumullah, setiap manusia belum tentu beriman, orang kafir. Setiap orang yang beriman belum tentu bisa beramal. Setiap orang beribadat beramal belum tentu ikhlas. Setiap orang yang ikhlas belum tentu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menerima amal kita banyak persyaratannya. Salah satunya ikhlas. Ini yang pertama, yang paling tinggi. Ada hadis Rasulullah mengatakan, yang artinya riwayat dari Mu'adz bin Jabal, malaikat hafazahnya naik ke langit membawa amal kita sampai langit pertama, ditolak oleh malaikat. Amalnya kada kawan naik ke langit pertama. Kenapa aja malaikat hafazah? Ini beramal cuma mumpungnya suka menggibah orang. Jadi perlu kita tinggalkan gibah. Walaupun kita ikhlas beramal, muntung atau nyembati orang,
kada berguna. Ingat langit pertama nih gugur. Naik lagi malaikat hafazah membawa amal kita. Langit pertama selamat, orang ini kada pernah menggibah. Pernah menggibah sudah tobat dia daripada gibahnya. Tapi jarak malaikat penjaga langit kedua, ini orang dia merasa besar. Ini orang merasa mulia daripada yang lain-lainnya. Ini orang merasa paling takwa di antara yang lain-lainnya. Gugurkan amalnya, bukan diterima. Nah, gugur. Naik lagi malaikat nang hafazah membawa amal manusia. Langit pertama selamat, langit kedua selamat, langit ketiga. Oh, ini kada hawa. Karena inya bujur pak amal, cuma suka menghinakan orang, suka meremehkan orang. Suka meremehkan orang. Naik lagi malaikat hafazah membawa amal seorang hamba. Pertama lulus, langit kedua lulus, ketiga lulus, naik ke keempat ditahan. Kenapa? Dia beramal, cuma dia merasa beramal itu adalah kemampuan dirinya sendiri, bukan karena taufik Allah Subhanahu wa taala. Ini beramal cuma mumpungnya suka menggibah orang. Jadi perlu kita tinggalkan gibah. Walaupun kita ikhlas beramal, ya muntung atau nyembati orang, kada berguna. Ingat langit pertama nih gugur. Naik lagi malaikat hafazah membawa amal kita. Langit pertama selamat, orang ini kada pernah menggibah. Pernah menggibah sudah tobat dia daripada gibahnya. Tapi jarak malaikat penjaga langit kedua, ini orang dia merasa besar. Ini orang merasa mulia daripada yang lain-lainnya. Ini orang merasa paling takwa di antara yang lain-lainnya. Gugurkan amalnya, bukan diterima. Nah, gugur. Naik lagi malaikat nang hafazah membawa amal manusia. Langit pertama selamat, langit kedua selamat, langit ketiga. Oh, ini kada hawa. Karena inya bujur pak amal, cuma suka menghinakan orang, suka meremehkan orang. Suka meremehkan orang. Naik lagi malaikat hafazah membawa amal seorang hamba. Pertama lulus, langit kedua lulus, ketiga lulus, naik ke keempat ditahan. Kenapa? Dia beramal, cuma dia merasa beramal itu adalah kemampuan dirinya sendiri, bukan karena taufik Allah Subhanahu wa taala. Inya beramal, cuma merasa nang beramal tuh inya seorang, kata ditolong oleh Allah. Ngarannya ujub itu. Nah, naik lagi hafazah. Pertama lulus, kedua lulus, ketiga keempat lulus, kelima dihentikan. Kenapa? Ini orang ada punya dengki dalam hati kepada orang lain. Bujurnya selamat sudah lantai kelima. Malaikat nang di langit kelima menolak. Ini orang ada hasad, ada dengki kepada sesamanya, kepada orang. Ditolak lagi amalnya. Naik lagi hafazah membawa amal hamba. Selamat sampai ke langit ke-6. Di langit ke-6 penjaganya ini dibulikakan. Kenapa? Orangnya ini kada penyayangan lawan manusia, lawan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kada penyayangan. Melihat orang kesakitan, kada ada sayang, kada ada kasihan. Melihat orang kena musibah, kada ada kasihan. Meniwas lagi. Melihat orang kena bencana, kada ada hati tersentuh tuh, kada ada. Orang ada mati 1000 di situ misalnya, ada bapaknya. Kalau ada sedih di hati, kada ada. Nah, ini orang ada murrahmah. Di langit ke-6 gugur amalnya. Naik lagi malaikat hafazah membawa amal terus sampai ke yang ke-7. Parak sampai sudah. Sampai yang ke-7 ditolak. Kenapa? Karena ini amalnya adalah tidak ikhlas bil amal. Kada ikhlas dalam beramal. Ini beramal karena bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu yang perlu dituntut ilmu-ilmu supaya amal kita ini sah, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.